Anda kembali bersama kami. Saya mau pakai kacamata seorang mantan polisi untuk melihat ini. Pak Benny, mohon dibantu kami untuk nalarnya tetap jalan karena tadi dikatakan oleh Prof. Gayus bahwa seharusnya ada pembuktian dulu terhadap dugaan pelecehan seksual dan bisa jadi ini proses hukum terhadap itu bisa menjadi dasar untuk atau pertimbangan untuk kasus sekarang yang didakwakan terhadap Ferdy Sambo. Tapi faktanya itu tidak dilanjutkan. Menurut Pak Benny, kalau dari konstruksi sebagai seorang polisi ini, seharusnya itu dilanjutkan, dibuktikan terlebih dahulu karena kita ikuti di muka sidang mulai dari dugaan pelecehan seksual, kemudian terakhir narasi jaksa adalah dugaan perselingkuhan. Jadi ada apa sebenarnya dengan apapun itu, pelecehan seksual atau perselingkuhan? Ya, ini mengada-ngada? Ya, kita melihat saja. Tadinya ada LP sudah dibuat, tapi kemudian ujung-ujungnya dihentikan karena tidak cukup bukti soal menyangkut masalah pelecehan seksual itu. Karena ini memang disusun menjadi bagian dari suatu skenario di awal. Logikanya saja kalau memang istrinya menjadi korban seperti itu sebagai mantan anggota Serse, pasti yang satu bagaimana pendampingan psikolog, bagaimana visum, bagaimana barang bukti di TKP di mana ini entah pemeriksaan DNA, sidik jari dan sebagainya dilakukan. Karena untuk nanti memperkuat argumentasi dia, emosi dan sebagainya semuanya harus disiapkan. Kalau ini kan tidak. Karena skenario sekali lagi. Bagaimana publik saat ini, Pak Soleman, membedakan antara ini adalah fakta yang dibuka di muka sidang, ini masih bagian dari skenario karena faktanya dugaan pelecehan seksual kemudian bergeser menjadi perselingkuhan itu masuk ke dalam materi muatan tuntutan jaksa. Itulah yang saya bilang, garisnya lurus tiba-tiba turun. Artinya? Nah, mengapa jadi seperti itu? Itu loh. Kalau menurut Anda mengapa? Apa pertimbangan itu? Lah kalau saya gampang-gampang aja. Lah Pak Mahfud bilang kan ada operasi itu. Mungkin saja gara-gara operasi itu kan bisa saja. Walaupun bisa itu menginjak logika publik, misalnya dari mana kemudian bergeser dari pelecehan seksual kemudian menjadi perselingkuhan? Lah justru itu dari pelecehan seksual yang merupakan skenario yang sebenarnya tidak ada kan skenario. Tiba-tiba muncul perselingkuhan menurut jaksa. Lah ada apa jaksa kok misal maksudnya kok bisa jadi perselingkuhan? Tidak pernah ada proses hukum kan ya, itu pertanyaannya mengapa? Lah itu pertanyaannya dengan itu ketemu mengapa? Eliezer juga mengapa? Jadi ada mengapa yang terjadi. Nah kalau mengapa itu kalau gambaran saya yang lurus-lurus kok tiba-tiba turun ini mengapa? Ada itu. Nah apakah pengaruh apa? Nah, kalau saya kaitkan dengan pernyataan Prof. Mahfud, nah, apakah akibat dari itu maka ini ada perubahan? Nah, kan bisa yes, bisa no. Patut diduga kalau bahasa. Nah, ya, patut diduga kan? Tapi itu kan adalah fakta yang kita lihat saat ini. Bagaimana pelecehan seksual yang merupakan skenario? Kalau skenario berarti itu tidak benar. Lalu tiba-tiba menjadi perselingkuhan. Kita kaget sendiri lah, kok kenapa jadi perselingkuhan? Mengapa kok tiba-tiba jadi seperti itu? Jadi memang ada tanda tanya yang muncul. Padahal sekarang sudah sampai tahapan pledoi ya. Seharusnya ada fakta-fakta di muka sidang yang seharusnya ini kan tidak muncul. Yang itulah. Nah karena ini dikaitkan dengan Pak Mahfud, ya itulah terjadi. Jadi jangan-jangan memvalidasi pernyataan Prof. Mahfud itu. Nah, itu. Pak Kamarudin, kalau menurut Pak Sulaiman Pontus sampai sekarang masih ada mengapa pun tahapan persidangan sudah sampai tuntutan hingga saat ini, Pak Kamarudin. Baik, jadi apa namanya ada disebut namanya hubungan antar lembaga. Hubungan antar lembaga itu dikonstruksikan harus selalu baik. Ya. Ferdy Sambo ini tentu sangat diperhitungkan di institusi kepolisian sebagai Kadif Propam. Tentulah banyak sekali orang-orang dia yang pernah ditolong sama dia, orang diselamatkan sama dia ketika melakukan suatu pelanggaran disiplin atau kejahatan dan sebagainya. Nah, sehingga orang-orang yang pernah menikmati budi dia, tentulah mereka bergerilya bagaimana supaya
Verdi Sambo ini mendapatkan keringanan, demikian juga istrinya Putri dan atau timnya. Nah, maka instansi kejaksaan termasuk nanti lembaga Mahkamah Agung itu akan memperhitungkan hubungan antar lembaga ini supaya tetap selalu baik. Jadi persoalan tidak terpenuhinya rasa keadilan yang disebut dengan social justice itu mereka kesampingkan. Itu sebabnya selama ini kalau perkara pra peradilan selalu dimenangkan oleh polisi, jarang dimenangkan oleh pihak tersangka. Saya baru memecahkan rekor kemarin di akhir tahun menang perkara pra peradilan, tetapi biasanya jarang yang berhasil gitu loh. Karena kenapa? Karena hakim itu tidak objektif menilai daripada pra peradilan itu, tapi yang diperhitungkan adalah hubungan antar lembaga. Ada dugaan serius Pak Kamarudin. Pada perkara Verdi Sambo gitu. Ya, ini dugaan serius. Baik, berarti menurut Pak Kamarudin, yang dimaksud oleh Prof. Mahfud, Pak Menko Polhukam ini ada yang melakukan gerakan di bawah tanah adalah mereka-mereka yang punya hutang budi kepada Verdi Sambo. Itu ya yang mau dibilang ya? Betul. Dan mempunyai kedudukan yang sangat hebat di kepolisian, yaitu jenderal-jenderal. Jadi karena dia jenderal, tentulah diperhitungkan oleh institusi Kejaksaan Agung, demikian juga nanti Mahkamah Agung, kan begitu. Nah, ini dugaan serius lagi nih Pak Beni. Tapi terima kasih, saya sudah habis waktunya. Banyak sekali yang mau kita bahas dari sidang ini. Ini mencerminkan bagaimana publik tidak habis-habisnya membahas mengenai apapun yang terjadi di dalam ruang sidang, dibahas di media sosial, dibahas di ruang-ruang publik untuk jadi pembicaraan mereka. Prof. Gayus, terima kasih. Pak Kamarudin, terima kasih. Pak Beni, terima kasih. Pak Sulaiman Ponto juga terima kasih. Kita ikuti, berarti tahapan selanjutnya bisa jadi adalah replik dan duplik. Sebentar lagi mau putusan. Nah, itu yang kita coba nantikan bagaimana hakim bisa memiliki kebijaksanaan untuk memutus dan memenuhi tadi ada dua ya, justice, keadilan secara hukum dan keadilan secara sosial di satu sisi. Karena saat ini semua nonton, semua mengikuti secara live sidangnya. Terima kasih juga buat Anda yang sudah nonton kami. Saya Christian Grich, kita jumpa lagi besok. Terus gak bisa dibohongin lagi karena itu live. Iya, live. Masalahnya live. Jadi iya, sudah bisa di capture. Semua orang bisa melihat. Ya itu pertanyaan-pertanyaan itu. Tidak ada